Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ilham Maulani akan mencoba menyajikan tayangan tentang integrasi lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembahasan yang pertama tentang pentingnya integrasi lingkungan pendidikan, dan pembahasan yang kedua tentang keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ini adalah beberapa foto perilaku yang tidak terpuji, yang tentu sangat menyedihkan, memalukan, dan memilukan. Pendidikan artinya i'dadut tifli badaniyan wa ruhiyan wa akliyan hatta yakuna udwan nafi'an li nafsihi wa li ummatihi. Pendidikan adalah mempersiapkan generasi atau anak, baik badannya, mental atau jiwanya maupun akalnya, sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri dan umat. Pendidikan juga bermakna education itself may be viewed as a process for providing learners with at least minimal skills, knowledge, and attitudes so that they may live and produce in our society. Itu makna pendidikan menurut Roger A. Kaufman dalam buku Educational System Planning. Dari pengertian pendidikan tersebut, maka ada tiga hal. Satu, siapa yang dipersiapkan, apa yang harus dipersiapkan, dan apa tujuannya. Siapa yang dipersiapkan? Ini adalah generasi atau anak. Apa yang harus dipersiapkan? Badan, mental, dan akal. Serta apa tujuannya? Tujuannya bermanfaat bagi diri dan umat. Maka terbentuklah semacam segitiga piramida, bahwa pendidikan itu harus menyentuh hand, artinya tangan atau badan, kemudian head, kepala itu adalah pikiran, dan juga heart, hati. Ini mengindikasikan bahwa ruang lingkup pendidikan itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama, pengetahuan kognitif. Yang kedua, keterampilan psikomotor. Dan yang ketiga, sikap atau attitude. Dalam bahasa lain, afektif. Oleh karena itu, bagaimana pendidikan mampu menjadikan seorang anak cerdas, kemudian juga bisa membuat anak terampil, dan yang paling utama, bagaimana pendidikan bisa membentuk ketakwaan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ungkapan yang sangat baik untuk direnungi oleh para pendidik, bahwa mendidik bukan menghardik, mengajar itu bukan menghajar, membimbing anak itu bukan dengan nampiling, melatih bukan membuat anak merintih. Anak itu bukan dipukul tapi harus dirangkul, menyenangkan bukan menegangkan,
anak itu harus ditarik ke surga, bukan dijerumuskan ke neraka. Ada beberapa alasan mengapa anak membutuhkan pendidikan. Yang pertama, sabda Rasul, An Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang ketiga, anak itu sebagai animal educandum, artinya makhluk yang dapat dididik. Kemudian yang keempat, sebagai homotheus, John Politikon, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, anak membutuhkan bantuan orang lain. Yang kelima, anak itu sebagai homo divinus atau homo religious, sebagai makhluk yang butuh terhadap pendidikan keagamaan. Maka siapakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan itu? Jawabannya ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga sebagai pendidikan informal, lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat sebagai pendidikan non-formal. Di lingkungan keluarga yang bertanggung jawab adalah orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu. Di lingkungan sekolah yang bertanggung jawab adalah para guru. Dan di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab adalah tokoh masyarakat, ormas, LSM, forum-forum, dan lain-lain. Ini adalah skema atau gambar keterpaduan di antara 3 lingkungan pendidikan. Pengertian integrasi intinya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah, dan tidak bercerai-berai. Artinya ada keterpaduan. Bentuk integrasi antara ketiga lingkungan pendidikan sebagai contoh: 1. Adanya komunikasi. Yang kedua, pengajian bersama guru, keluarga, dan masyarakat. 3. Bantuan sukarela. 4. Pembelajaran di rumah atau di tempat-tempat berkumpul komunitas masyarakat. 5. Pengambilan keputusan. 6. Kerjasama dengan komunitas. 7. Kunjungan guru ke rumah orang tua peserta didik, atau sebaliknya kunjungan orang tua peserta didik ke sekolah. 8. Lokakarya, seminar, simposium, workshop. 9. Mengundang anggota keluarga dan tokoh masyarakat menjadi sukarelawan. 10. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan peserta didik baru. 11. Mengadakan surat menyurat. 12. Adanya daftar nilai atau rapot. 13. Mengadakan perayaan atau pameran-pameran hasil karya peserta didik. 14. Komite sekolah. 15. Stiker atau kalender. 16. Perlombaan-perlombaan. 17. Dialog langsung dengan masyarakat berupa pertemuan sekolah dengan masyarakat atau orang tua peserta didik. 18. Bakti sosial bersama. 19. Konsultasi khusus tentang perkembangan pendidikan anak. 20. Adanya kotak saran. Pembahasan yang kedua tentang keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita saksikan tayangan slide-nya.
macam-macam keluarga. Satu, ada keluarga pasar, artinya di keluarga itu betul-betul ramai, tapi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Misalkan orang tua meng-on-kan atau menyetel di HP dengan suara yang keras, lagu rock, lagu dangdut, anak lagu pop, yang lain lagi menonton film di televisi, sehingga suasana di keluarga itu menjadi ramai seperti pasar. Yang kedua, keluarga tinju, artinya tidak ada keharmonisan dalam keluarga, yang ada adalah saling bertengkar, bahkan melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik. Yang ketiga, keluarga kuburan. Ini seperti di kuburan. Kuburan kan suasana yang sepi. Di lingkungan keluarga, di rumah itu betul-betul sepi dari mengingat Allah, sepi dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sepi dari sholat dan lain sebagainya. Yang keempat, keluarga rumah sakit. Artinya di keluarga itu kebanyakan banyak keluhan sakit, baik sakit fisik maupun sakit jiwa, ibaratnya di rumah sakit. Yang kelima, keluarga sekolah. Keluarga yang betul-betul menanamkan rasa kasih sayang, ada proses pendidikan, arahan, nasihat, bimbingan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah keluarga masjid. Di masjid kan suasananya adem, penuh dengan nuansa religius. Begitu juga di lingkungan keluarga, suasananya aman, tentram, adem, ayem, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Ada pembiasaan membaca Al-Quran, ada pembiasaan untuk sholat berjamaah, ada pembiasaan untuk sholat sunat. Situasi-situasi yang bernuansa keagamaan betul-betul muncul di keluarga tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.